Hai, selamat malam. Kertas kusut. Kertas kusut hari ini, malam ini, episode 3, part 3, mau ngebahas tentang apa ya? Dopeness. Mungkin keraguan-raguan. Ini sebenarnya yang aku rasain sekarang. Kenapa? Pernah gak sih kamu ngerasain kamu takut gitu untuk ya pokoknya ragu untuk nyampein sesuatu atau sejenisnya. Jadi kayak untuk melakukan sesuatu apapun itu bentuknya. Aku sedang di fase itu, di fase dimana aku takut melakukan sesuatu. Dalam hal ini mungkin aku takut sama dunia luar, yang notabene aku dulu kayaknya mungkin orang mikirnya aku ekstrovert karena aku bisa mengenal siapapun, teman-teman aku di mana-mana. Ibaratnya ya orang-orang yang kenal aku di mana-mana, orang-orang yang aku kenal pun di mana-mana. Cuman sekarang di fase dimana aku ngerasa dunia itu sepi banget. Tapi mungkin ketika aku ngelihat orang ngechat aku atau ngelihat orang yang maybe udah lama nggak pernah aku hubungin atau dia ngubungin aku, terus dia tiba-tiba ngubungin aku gitu, itu jadi kayak yang oh, I'm not only one gitu. Aku nggak cuma satu-satunya yang aku rasa emang orang lain pasti punya dunia lain gitu. Maksudnya nggak semuanya tentang aku, nggak semuanya tentang circle aku, nggak semuanya tentang pertemanan aku, dan nggak semuanya tentang dunia aku gitu. Dan itu juga aku sadar kayak mungkin nggak cukup, mungkin nggak perlu intensitas, nggak perlu intens banget sama orang lain. Yang penting orang lain ketika lu cari ada, gitu aja sih sebenarnya. Lu tahu di mana harus nyari dia, lu tahu gimana caranya ngubungin dia, itu aja sih sebenarnya. Cuman ini tuh gimana ya? Nasehatin orang tuh lebih mudah daripada nasehatin diri kita sendiri atau ngelakuin hal yang emang seharusnya kita lakuin gitu. Tapi lu bisa nasehatin orang lain tapi nggak bisa nasehatin diri sendiri, nggak bisa ngelakuinnya sendiri gitu. Dan itu aku di posisi itu, jadi kayak aku bisa nasehatin orang lain bla 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 bla, sampai akhirnya pagi ini sahabat lamaku dia tiba-tiba ngirim video TikTok, cuman tulisannya gak apa-apa. Terus gue bilang banyak hal di dunia ini yang perlu nggak apa-apain gitu. Banyak hal yang emang nggak apa-apa aja. Cuman dia langsung bilang gini, ya itu untuk lo, bukan untuk orang lain. Lo bisa ngelakuin itu, lo bisa nutupin semuanya, lo bisa nggak apa-apain semuanya. Ya itu lo, bukan orang lain. Kalau gue nggak sanggup. Terus gue bantah, gue bilang kalau gue ngeribetin segala hal, guanya sendiri yang nggak kuat. Terus dia jawab nggak apa-apa. Terus gue bilang fucking shit, gue bilang gitu. Gue kayak kemakan sama omongan gue sendiri gara-gara itu.
Terus dia nanyain aktivitas gue akhir-akhir ini apa, ya segala macam. Gue bilang gue suka ketika dia datang terus nanyain gimana gue gitu sekarang. Terus entah apa, dia kayak yang mungkin awal gue ngomong, gue bilang gue nggak ketemu orang akhir-akhir ini, gue ketemu orang ya orang ngubungin gue aja, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, lu makhluk sosial, kenapa lu yang tadinya sosialisme sangat-sangat bersosial jadi begitu. Terus gue bilang, gue takut sama dunia luar. Gue bilang juga, gue lebih siap nerima orang yang nggak tahu gue lebih siap ketemu orang baru ketimbang orang-orang lama. Gue bilang gitu. Sebenarnya bukan karena gue orang baru, orang lama nyiptain luka apa gimana, enggak. Cuma kayak yang gue takut kalau gue deket-deket sama orang-orang lama, gue takut ngecewain mereka lagi gitu. Gue takut gue nggak menuhin harapan mereka, jadi kayak mereka pengennya gue begini, ternyata gue nggak gitu, nggak gini, tapi gitu. Gue rasa lu paham lah maksud gue apa gitu. Gue selalu bilang dulu kayak yang, bahkan gue pernah kayak ngomong gue suka sama orang setelah gue pengen pergi gitu. Setelah gue ngerasanya oke, I wanna go out gitu, baru gue bilang gue suka sama lo. Dulu lagi zaman SMA. Itu karena kemunculan gue berani, karena gue ngerasanya gue pengen pergi. Maksudnya gue tuh mau ada perjalanan lagi loh setelah ini gitu, makanya gue berani. Ya mungkin keberanian gue untuk itu akan datang lagi ketika gue mau pergi. Entah perginya kemana. Kok gue jadi merinding ya? Maksudnya gue takutnya ntar kejadian yang kemarin ya udah skip. Ya itu. Terus sekarang prinsip gue kayak, kalau dulu mending nyesel karena lu udah pernah ngelakuin, tapi kalau sekarang kayak ragu-ragu tuh ngebuat gue banyak berpikir gitu. Jadi kayak gue berpikir kalau mungkin akan lebih baik, akan lebih nggak nyesel gitu kalau gue lebih hati-hati dan gue lebih aware sama akibat konsekuensi yang gue ambil gitu. Jadi sekarang prinsip gue 180 derajat yang berubah, kayak gue mending nyesel gak ngelakuinnya sama sekali karena gue tahu konsekuensinya A, B, C, D, daripada gue nyesel sama apa yang udah lakuin cuma gara-gara gue berani. Sekarang sepecundang itu sih. Gue gak ngerti ini proses pendewasaan atau gimana, cuman ya mungkin sekarang gue jadi lebih hati-hati aja. Jangan ditiru-tiru ya, kan ini namanya juga kertas kusut, jadi isinya sambat mulu. Terus mungkin ada juga orang yang bilang ke gue, nggak apa-apa kalau nggak bisa jangan lakuin. Balik lagi ke nggak apa-apa ya gitu. Jadi gue nggak ngelakuin hal yang gue pikir kayaknya gue nggak bisa kayak gitu, kayaknya gue bakal nyesel ngelakuin itu, kayak gitu gue sekarang. Kalau ada gue yang lain yang denger ini, gue bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi deh. Iya, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa aja lah.
Tapi kalau rasa ragu lo lebih tinggi, rasa ragu lo lebih kecil daripada rasa penasaran lo, ya cobain aja. Walaupun lo tetap take care, be careful, hati-hati, harus tetap hati-hati sih, harus tahu konsekuensinya kayak gimana, gitu sih. Mungkin itu aja kali ya atas khusus hari ini. Nggak ada kesimpulannya sih, cuman itu doang. Jadi kayak yang udah kereta lewat. Kayak yang kalau lu ragu ya udah jangan lakuin. Tapi kalau rasa penasaran lebih besar daripada keraguan lo, lakuin aja. Tapi lo harus tahu apa konsekuensinya. Thank you. Sehat selalu, bahagia selalu. Cynthia Afriani Putri. Good night.